Info pencairan PKH tahap 4, nominal baru akan bertambah, KPM ini cair berlipat-lipat. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 Diari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Info pencairan PKH tahap 4, nominal baru akan bertambah, KPM ini cair berlipat-lipat. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan informasi terbaru khusus untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT yang sudah cair dan belum cair bantuannya. Simak informasi ini dengan baik karena terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus serta jadwal pencairan BPNT tahap kelima untuk alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2024. Pencairan bantuan ini akan segera dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih, pencairan bantuan PKH dan BPNT dilakukan setiap 2 bulan sekali. Proses pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima untuk alokasi Juli dan Agustus diprediksi akan mulai dicairkan pada bulan Juli tahun 2024. Jadwal pencairan PKH dan BPNT. Pencairan PKH dan BPNT ini sangat dinantikan oleh para KPM. Diperkirakan pencairan akan dimulai dalam waktu dekat. Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih, pencairan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Untuk pencairan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima, alokasi Juli dan Agustus tahun 2024 diprediksi akan mulai pada bulan Juli tahun 2024. Kira-kira mulai cair di tanggal berapa? Simak informasi ini hingga selesai untuk mendapatkan jawaban dan memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kabar baik untuk KPM PKH. Ada kabar baik dan kejutan besar untuk KPM PKH dan kategori tertentu. Uang PKH tahap keempat Anda akan cair dalam jumlah yang lebih banyak. Jangan kaget jika tiba-tiba saldo Anda bertambah banyak. Uang PKH tahap keempat yang akan segera disalurkan ini sangat melimpah. KPM PKH yang menerima uang dalam jumlah besar adalah mereka yang memiliki komponen-komponen tertentu dalam keluarganya. Berikut adalah kategori KPM PKH yang akan mendapatkan pencairan melimpah. Yang pertama adalah keluarga dengan anak usia dini umur 0-6 tahun
akan menerima uang PKH sebesar Rp500.000 karena pencairan dilakukan setiap 2 bulan sekali. Yang kedua adalah keluarga dengan anak sekolah SMA akan menerima uang PKH sebesar Rp333.000 jika data anak sudah masuk data dalam data Dapodik. Yang ketiga adalah keluarga dengan lansia akan menerima uang PKH sebesar Rp400.000 jika dalam satu keluarga terdapat komponen satu anak usia dini, satu anak sekolah SMA, dan satu lansia, maka total uang PKH yang akan diterima adalah sebesar Rp1.233.000. Jumlah ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Proses dan mekanisme pencairan. Proses pencairan bantuan ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa tahapan seperti penentuan KPM, evaluasi komponen, final closing, pengecekan opening, dan proses SP2D. Jika KPM sudah melalui tahapan SP2D, maka dipastikan akan menerima bantuan PKH tahap keempat untuk periode Juli-Agustus tahun 2024. Kemensos memastikan bahwa proses pencairan bantuan ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, para KPM diharapkan terus memantau perkembangan informasi dan segera memanfaatkan bantuan yang diterima untuk kebutuhan yang bermanfaat. Bagi KPM yang belum menarik bantuannya di tahap sebelumnya, segera ambil bantuannya sebelum dana tersebut dikembalikan ke kas negara. Ingat, jika bantuan tidak dimanfaatkan, maka berpotensi bantuan di tahap berikutnya diputus. Kemudian informasi selanjutnya yaitu tentang BLT yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Airlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Airlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Airlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024. Sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024.
Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BPNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM,
para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan. Semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.